Ya asli dong. Loh, aslinya gimana? Kitab suci itu abangku tidak bisa terkontaminasi oleh tulisan manusia, apalagi buah pikir manusia. Namanya tambahan. Bagaimana caranya jika tidak sampai? Analoginya gini manusia? abangku. Analoginya gini. Analoginya gini. Itu misalnya saya manusia agar bisa sampai ke manusia. Baik, lanjut aja Bang Jib. Lanjut aja Bang. Kita tanya Bang. Ya, Bang lanjut. Michael, setahu aku Nanti itu dibantah dengan data ya Bang Michael ya. ayat Yohanes koma atau koma Yohanem. Sana dikatakan yang berarti potong dari. Oke. Nanti dibantah dengan data ya, Michael. Nanti kakak besarkan ya, Dek ya. Oke, lanjut. Nah, coba Bang Jibril lanjut. Silakan Bang Jib. Bang Michael, sehat kabarnya? Sehat? Wah, luar biasa. Apa kabar Bang Jibril? Kata-kata sehat. Alhamdulillah. Bang Jibril luar biasa ya. Kita sudah lama tidak berdialog ya. Iya. Mana si Rifa, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita harus tertib ini ya. Gimana kabar Bang Juma? Baik. Udah lanjut. Jadi kita bahas 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Kalau kita buka 1 Yohanes 5 nomor 7 sekarang di Alkitabnya ini, di sini disebutkan sebab ada 3 yang memberi kesaksian ini saya buka ini aja secara keseluruhan. Nah, di sini nih, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, tapi kalau kita revert ke originalnya, ini kita ambil dari Sinaiticus. Di Kodeks Sinaiticus itu, kalau kita ke 1 Yohanes 5 nomor 7, ini ayatnya. Nah, ini kalau kita baca, tapi nggak penting lah ya. Oi trace ensten Maitiros nggak penting, tapi di sini ya nggak penting, di sini yang penting. Jadi di original teksnya tulisannya tuh yang bersaksi adalah 3. Nah, kalau kita baca konteksnya di nomor 7 yang bersaksi adalah 3. Di ayat 8-nya, bukan ayat sih, tapi butir 8-nya, roh, air, dan darah, dan tiga-tiganya adalah satu, yang menjadikan kesaksian satu manusia. Itu 3 ayat tuh, 7, 8, 9. Itu konteksnya, nggak ada Tritunggal di sini. Nah, tapi kenapa begitu sekarang? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Abang paham nggak di mana? Di mana? Ini bukan pergeseran, bukan cuma ditambah, tapi ada penginsertan teolog di sini. Ini satu. Habis itu kalau kita lihat Bang, ini dari Bapak Gereja namanya David W. Daniels. Dia yang punya buku Answer of the Bible, Versions Questions. Rupanya kalau kita telusurin, jadi di tahun 200 Bang, Tertullian Abang tahu dong siapa? Ya, Bapak Tritunggal. Ya, Bapak Tritunggal menulis 3 dalam 1. Habis itu di tahun 250 Sir Piran Carnage ditambah lagi ayat ini, dan lagi Bapak dan Hantu Suci. Habis itu di tahun 350 Presilians nge-revert. Habis itu di tahun 350 Athanasius menambahkan. Di tahun 398 Saint Augustine ini menambahkan lagi. Di tahun 415, tahun 450 ke 530 ada 3 versi, 3 ayat ini. Habis itu di tahun 500, 550 sampai tahun 1600. Ini kalau kita lihat nih Bang, versinya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kali nih ayat berubah. Dan ini original teks ya, saya nggak ngomongin dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya. Nah, sampai di sini ada Bapak Gereja lagi yang namanya Daniel B. Wallace. Dia New Testament graduate dan segala macam. Dia justru menjelaskan bahwa dia bilang bahwa ini manuskripnya nggak ada sampai abad 16.
Dia bilang bahwa manuskrip ini nggak ada sampai abad 16. Nah, di mana tuh kitab ayat sucinya tuh yang mana tuh? Bisa bisa dikabarin nggak? Ya betul, ya. Jadi sampai abad ke-16 ya. Tapi kemudian di periode abad pertengahan itu seperti Codex Montfortianus itu ya kan ya. Kodeks apa? Montfortianus. Ya kan? Oke. Ya tunggu sebentar ya. Ini saya buka. Tunggu sebentar. Morfontianus. Iya, Montfortianus. Nggak pernah dengar. Apa namanya? Morfontianus. Iya. Tunggu bentar ya. Waduh, kodeks baru nih. Montfortianus abad ke-16. Buset. Itu kalau udah abad 16 bukan kalau udah setelah Textus Receptus bukan kodeks lagi namanya, Bang. Kodeks itu paling yang paling muda itu tahun abad 11, Bang. 16 itu udah bukan kodeks lagi. Abad 16 itu udah KJV, Bang. Tapi ini abad 16 ini disebut Codex Montfortianus. Morfontianus. Ya, Montfortianus. Morfontianus. Kodeks. Morfontianus. Waduh, ini oke. Oke, di abad 16, baik. Terus? Ya. Kenapa di situ? Jadi kan sebetulnya Montfortianus itu kan memang abad 16 ya. Memang dia muda, sangat muda itu. Tapi di situ kan ada muatan itu, 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Lalu bagaimana pendapat Anda soal Montfortianus itu? Bang, ini di sini kita udah setuju ya bahwa ayat ini nggak ada dari abad 4 ya. Memang nggak ada dari abad tertua. Ah ya sudah. Kalau kita bisa agree di situ, berarti abang udah tahu ya kalau ini bukan kitab suci ya. Ini jelas kitab suci. Bang, kalau saya punya kopi habis itu ditetesin, kalau abang punya kopi habis itu saya tetesin racun, kira-kira abang masih mau minum nggak, Bang? Ketika ada 3 kesaksian itu ya, itu pun tidak bertentangan dengan teologi yang lain, ayat yang lain loh, Bang Jip. Yang mana? Contohnya ini. Yohanes 28:5 ini 19, ya kan? Baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan ada 3 pribadi di situ. Dan itu pun tidak bertentangan dengan teologi kan? 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 kesaksian. Kan nggak bertentangan kan dengan ajaran Kristus. Yohanes berapa tadi? Itu paling mudah kan? Kan itu logikanya kan? Yohanes berapa tadi, Bang? Yohanes 19? Enggak, bukan. Matius. Yohanes 28. Yohanes 28 ayat 18 sampai 20. Ya, itu dia. Kan tidak bertentangan dengan teologi yang lain. Kalaupun itu lebih mudah, kalaupun Anda bilang itu bukan kitab suci, kalaupun itu bukan kitab suci, maka itu harus bertentangan dengan teologi ayat yang lain. Oke, saya mesti rubuhin ini dulu. Izin ya, di sini ada Bang Ferry, Bunda Nora. Lanjut. Izin sebentar boleh? Saya mau Lanjut. angkat kasus. Boleh ya? Ya, silakan Bang Jim. Lanjut. Kasur, mengangkat kasur. Apa? Angkat kasus. 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 Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Ini saya buka aja satu-satu. Gimana abang mendasarkan teologi dengan hal yang seperti ini? Kita buka. Abang tahu soal penyaliban kan? Pasti tahu dong. Ya dong. Harus. Nah, ini kalau saya buka, Bang. Bentar ya. Bentar, berantakan nih komputer gue. After crucifixions. Kita buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini abang kalau mau melakukan ini mesti jelas nih. Nih,
Di sini kita buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab langsung, tapi ada dalam satu kasus. Di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus. Kita mau lihat nih, kita BAP nih 4-4 sekarang. Sekali-sekali. Menurut Matius, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2 orang yang datang ya. Maka terjadilah gempa bumi hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat turun, habis itu gempa, dia geser batunya, dia duduk di atas batu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih, bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, ada penjaga. Seperti orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan tidak ada lagi di sini, sebab dia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Diajak ke dalam. Ya, itu kesaksian Matius. Keren. Kita ke Markus sekarang. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Kobus, serta Salome. Lah, bertiga nih. Betul, ada 3. Ada 3 kalau untuk perspektif si siapa itu? Markus ya. Nah, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lah, di sini kesaksiannya ngelihat malaikat gulingin. Sekarang di sini mereka nanya, siapa yang ntar yang gulingin pintu kubur ya? Ini udah lain nih. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, berarti mereka nggak ngelihat malaikat yang gulingin. Dan nggak ada penjaga. Di situ diceritain digulingin sama malaikat. Habis itu malaikatnya duduk di atas batu. Tetapi ia melihat dari dekat, tampaklah batu yang ini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, nggak ketemu malaikat di luar. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Nah, malaikatnya di dalam. Ini di sini. Wah, ini berdua aja udah berantem nih. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi muda itu berkata dan habis itu malaikatnya ngomong, "Cakep, lo berdua ribut dulu deh. Kita ke Lukas dulu." Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Nah, ini dia setuju nih sama yang ini. Nggak ada malaikat, malaikatnya nggak turun, nggak geser batu, nggak ada penjaga. Mereka mendapati setelah mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, sementara mereka berdiri termengu-mengu. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Lah, 2 malaikatnya di dalam. Oke, saya paham ini. Anda mau Tunggu bentar. Habis itu kita ke Yohanes. Ya, silakan. Nih. Silakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Nah, datangnya sendirian nih sekarang. Melihat batu telah diambil dari kubur, ia berlari-lari mendapatkan Simon. Lah, dia nggak masuk. Dia nyari Simon Petrus di luar. Nah, kesaksian 4 ini, yang mana yang abang percaya, bang? Karena nggak ada satupun yang pas. Nanti abang respon dulu, baru saya bantah respon abang. Yang pertama itu kayak ada penyisipan cerita si manusia di jembatan Ancol, mirip-mirip itu jadinya. Ada tambahan cerita kan. Gimana, Bang Michael? Silakan Bang Michael, ditanggapi dulu biar enak kita. Ya, betul. Saya ingin bertanya, tapi Anda mungkin nanti jawab ya setelah saya selesai. Terkait kesaksiannya, yang namanya kesaksian itu memang dari perspektif penulis ya. Itu sudut pandangnya memang beda-beda. Ada yang mengatakan itu bersama dengan Salome. Ya, Salome itu siapa kita juga nggak tahu asal-usulnya bagaimana. Kemudian terkait kubur kosong,
ada yang mengatakan bahwa malaikat turun kemudian menggulingkan batunya. Tapi ada juga dua yang tidak mengatakan bahwa itu siapa yang tiba-tiba batu itu terguling gitu. 3 Markus, Lukas, Yohanes bilang nggak ada malaikat di situ. Oke. Ya. Betul. Tapi terkait kesalahan ini, lalu logikanya kenapa kami sarjana Kristen baik sejak dahulu, sejak dari zaman Origen, ya kan, itu membiarkan seolah-olah ini bertentangan gitu. Pertentangan ini dibiarkan gitu dan tidak dirubah sama sekali. Kita bisa aja kan, zaman Origen itu kita rubah aja naskahnya biar sama semua gitu. Tapi kan ini originalnya kan tidak diotak-atik gitu. Bahwa oke, itu memang kesaksian gitu, berbeda-beda gitu. Orang itu nelaah suatu informasi itu memang berbeda-beda, nggak semuanya sama. Tapi kesimpulan dari yang terkait dengan kubur itu terbuka. Kan itu kan logikanya. Lalu yang kedua pertanyaan saya adalah, apakah ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa ini bertentangan dengan Yesus mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes 5:7 mengatakan ada 3. Apakah ini terkait dengan itu gitu? Terkait. Dan Anda akan memframing saya ketika ini bertentangan 4 kitab Injil ini. Ya, saya terkaitnya di mana? Nah, di sini Bang, saya mesti tunjukin ya. Tadi yang kita baca kan Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20, betul nggak? Nah, ternyata begitu saya cek di original teksnya, Markus 16 ini cuma 8 ayat. Begitu kita buka Codex Sinaiticus, Markus 16, ini ayatnya cuma sampai 8. Nih, kalau saya klik ini. Nah, ini. Cuma sampai 8. Nah, ayat yang ini datangnya dari mana nih? Karena di original teksnya nggak ada. Markus 16 Ya. Nah, di sini ditulis lagi di catatannya. Catatan terakhirnya. Itu Markus 16 ayat berapa? Yang itu yang nggak ada kata Anda? 9-20 nggak ada. 9-20 sebentar ya. Dan di sini dibilang Markus 16 9-20 tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Makanya saya begitu cek ke Sinaiticus memang nggak ada. Nah, jadi maksud saya gini Bang, jangan sibuk nanti Abang pelajarin setelah kita selesai ngomong aja. Tapi gini poin saya Bang, ini poin saya. Berarti 300 tahun pertama, 400 tahun pertama, Markus ini nggak menyaksikan, nggak mengaku dan nggak menulis soal kebangkitan Yesus. Kita bisa setuju di situ nggak? Gimana Bang Ji? Itu yang tadi saya bilang. Jangan sibuk nyari dulu, nanti aja. Nanti setelah kita ngomong kayak gini, kalau ada omongan saya yang salah, Abang bisa datang next live saya, Abang bisa bilang saya penipu. Tapi kita bisa di sini kita bisa tarik garis Bang. Berarti 400 tahun pertama Markus ini nggak menyatakan kalau Yesus itu bangkit. Kita bisa setuju di situ nggak? 400 tahun pertama artinya itu belum ditemukan. Ya kan? Belum ditulis Bang, belum ditulis Abangku. Bukan ditemukan. Bukannya ditemukan ya? Enggak dong, ditulis. Ini original teks Bang. Original teks itu. Ini original teks di tahun 325 Bang. Di abad keempat. Ayat ini belum ada. Nah, Markus 16 9-20 itu belum ada. Sinaiticus atau Vatikanus itu? Sinaiticus dan Vatikanus juga nggak ada. Sinaiticus ya. Sinaiticus dan Vatikanus juga nggak ada. Nah, bukan maksud saya. Dan di sini dibilang kok Abangku, di sini dibilang tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Berarti di naskah-naskah selanjutnya ada, betul nggak? Betul. Nah, kita berkata jujur. Oke, iya betul. Tapi gini Bang, yang Abang mesti paham, berarti 400 tahun pertama Markus tidak menceritakan soal kebangkitan Yesus. Kita setuju ya? Ya betul. Kan belum ada. Oke. Berarti saya tahu dari mana yang 3 ini nggak ditambahin 200 atau 300 tahun setelahnya. Bahkan yang termuda pun tidak bertentangan dengan teologi.
yang abad 16 Bukan, tadi. ini soal kebangkitan. Saya udah nggak ngomongin soal teologi lagi. Ini soal itu belum kebangkitan. soal kebangkitan. Dari 4 orang aja, salah satu dari mereka sebelum 400 tahun pertama tidak menceritakan soal kebangkitan. Iya betul. Nah, jadi saya tahu dari mana yang 3 ini memang benar dari abad 1. Bang Michael fokus pada data awal, informasi awal yang bisa didapatkan paling tuanya Bang, bukan masalah yang ada di pengajaran enggak. Pertentangannya jangan di situ. Data tertuanya itu nggak ada gitu Bang. Ya memang nggak ada. Mungkin bisa aja itu penemuan pertama. Yang pertama tadi jujur gitu mungkin dengan hal itu gitu. Memang nggak ada, tidak ada kodeks tertua itu tidak tertulis gitu, sebelumnya. Artinya yang Anda katakan tadi 400 sebelum itu belum ditemukan ayat itu. Bentar ya. Iya. Oke, buka dulu. Jadi 400 tahun pertama Markus tidak menceritakan soal kebangkitan Yesus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodeks Sinaiticus yang Anda katakan itu tidak ada. Tapi kemudian ditemukan. Itu dulu ya. Ya. Nah, begini Bang, mungkin mereka ini kan tidak sama waktu masa itu ditemukan yang pertama dengan yang kedua, maka itu sangat berbeda pendapat. Hah? Yang pertama tadi, yang pertama dia tidak sama dengan yang kedua. Mungkin tahun 2020. Mungkin yang tahun kedua 2026, jadi nggak sama semua ceritanya begitu Bang. Iya, oke, saya analogikan rendah aja ya. Ini analogi yang gampang aja, abangku. Iya. Di abad keempat, ini Bible ada 3 lembar. Iya. Di abad ke-7, di Bible ada 5 lembar. Kira-kira ditambah berapa lembar, Bang? 3. 2 dong. 2 ya. Di abad keempat ada 3 lembar. Di abad ke-7 ada 5 lembar. Kira-kira ditambah berapa tuh Bang? Ditambah 2 lembar dong. Oh iya, terus. Berarti kita menyangsikan, kita mempertanyakan ini 2 lembar dari mana? Itu Markus 16 ya? Ya, Markus 16 9 ke 20. 9 ke 20. Bang Jibril, akun saya ditombak dulu Bang. Di Bantu dulu Vatikan teman-teman sampai Bang. tempat ya, sama Sinaiticus. Kemudian Alexandrinus gitu. Alexandrianus itu udah abad ke-5 Bang. Enggak ada itu semua, enggak ada itu semua. Adanya di Bezae Bang. Kodeks Vatikanus kan 16 Vatikanus nggak ada, Vatikanus nggak ada, Sinaiticus nggak ada, adanya di Bezae ya Bangku. Ya betul. Bezair kan, Bezair abad Ya, ke-5 Bezae. ke-6 kan? 5 ke 6, 5 Ya, ujung. ke-6. Ya. Bukan, maksud saya abang paham nggak? Ini bukan soal kita nemuin ayat bang. Masalahnya kalau contoh nih analogi yang rendah lagi, Soekarno menulis proklamasi. Isinya kita semua tahu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dan seterusnya. Itu cuma 4 baris. Tapi tiba-tiba 70 tahun setelah kemerdekaan, ini proklamasi jadi 3 lembar, Bang. Apakah kita masih mengimani ini 3 lembar tulisan Soekarno? Artinya kita perlu melihat isinya. Loh. Coba kita lihat isinya ya. Waduh. Kita perlu melihat isinya berarti. 16:9 itu dimulai dari setelah Yesus bangkit pagi-pagi. Iya, ini kita perlu melihat isinya kan. Bentar ya. Minus 19. Bang Jib, sehat Bang Jibril. Yuk, sehat alhamdulillah. Akun saya dua ke Bennett Bang. Nah ini lagi dengan ini. Tingkat ya tuh tadi pagi. Astagfirullah.
Aki Zulkifli, Assalamualaikum semuanya. Yo. Ya, waalaikumsalam. Ya bang, lanjut. Waalaikumsalam. Ya, terus follow teman-temannya tuh. Pemuncul nih. Coba deh. Gimana Michael? Bentar ya. Ini Merah lah saya komentar cek merah. dulu. Lagi cari datanya tuh. Yang Jibril itu setahu Saya dari saya tadi belum memang lihat tidak isinya. saya tidak mau membahas ini karena kena juga nanti Kristennya. Jadi kena juga kan? Tambahan 2 lembar itu dulu kau cari Michael. Demi kecerdasan nggak apa-apa tuh. Iya. Memang ranah saya di sini memang saya akui saya tidak ada. Makanya saya share tadi ke Bang Jibril. Siapa? Saya akui aja ranah saya ke sini nggak ada. Share-nya bukan share TikTok lagi, share WhatsApp lagi. Jadi kayak Coba udah Abang nggak bisa di share karena akun abang tuh privat. Siap, Bang Jibril benar. Benar. Siap, salah. Oke, baik. Siap. Jadi Lebih tadi bagus. kita kan bahas Markus 16-19 ya. Iya. Apakah ini bertentangan dengan yang lain gitu? Bukan soal bertentangan, Bang. Bukan satu. Bang, bukan soal bertentangan. Tunggu, dengerin saya dulu. Oke. Lukas 24, 50 dan 51. Yesus membawa para murid ke dekat Betania, memberkati mereka dan terangkat ke surga. Kemudian Markus 16 ayat 19, Yesus terangkat ke surga. Bang Michael, Bandingkan ini kalau dengan misal, Lukas 20, Bang Michael, 24, kalau misalnya sumber 50 dan awalnya nggak 51. ada, sumber berikutnya kan bisa aja dibuat lagi untuk membuat itu seolah-olah ada, gitu Bang. Oh ya, itu premisme itu. Jangan ambil hal yang kira-kira baru dibikin untuk menguatkan yang sudah harusnya ada di sebelumnya. Jangan, itu bisa aja Bang kalau dibuat sebagai decoy ya. Mana itu Jadinya. itunya? Karena kan memang begitu, sering terjadi sejarah itu seperti itu. Catatan awal itu diubah dengan membuat tulisan yang baru seperti dikatakan Bang Jibril tadi. Oh iya, tapi proklamasi kalau- yang cuma 5 baris Ya, bisa betul. jadi 3 lembar Bang. Betul. Ya. Tapi kalau misalkan dirubah-rubah, bisa saja yang tadi Bang Jibril paparkan terkait Injil 4 Yohanes, terkait kesaksian tentang kubur itu bisa aja mereka samain kan? Kan logikanya kan gitu kan? Tapi justru mereka membiarkan itu dan itu tetap di situ. Seolah-olah itu bertentangan. Bukan Padahal memang poinnya. kesaksian itu Ya Allah ya dasarnya Rabbi. seperti itu kan? Oke, udah Bang. Ya, Dari silakan, tadi silakan. poin pertama Bangku. Ingat Lukas 24, 50, 51 itu bertentangan nggak dengan Markus 16, 19? Poin pertama Bangku, dari Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20, kesaksian mereka nggak ada yang seragam. Memang. Satu, nggak ada yang seragam. Memang. Satu. Kedua, rupanya kita ketemukan di Markus 16 ayat 9 ke 20 itu sebenarnya di abad keempat itu tidak ada. Adanya di abad kelima. Berarti ini sama aja kita lagi nangkep tangan. Abang paham nggak nangkep tangan? Ya, Jadi ini kitab lagi ditambal sulam di abad keempat kita punya kopi originalnya, rupanya nggak sesuai dengan yang sekarang kita pegang. Jadi ini ketangkep tangan, nih Bible lagi ditambal sulam, kelihatan bolongnya dari mana dan kelihatan dia ngambilnya dari mana. Nah, apakah ini yang abang imani sebagai kitab suci? Karena jujur Bang, kalau kopi saya udah ditetesin 1 tetes racun, 1 gelas, saya nggak minum Bang. Sementara di sebelah ada kitab yang 14 abad terjaga, ratusan juta penghafalnya, yang menerima wahyu umi, tidak bisa ngarang-ngarang, dia nggak bisa nulis-nulis. betul. Nggak bisa baca-baca kitab-kitab yang berbahasa Yunani, Grekoin, Hebrew dan seterusnya. Oke, saya punya narasi lain, Bang Jibril. Silakan. Jadi gini ya. Jadi isinya itu kan Markus 19 itu kan Yesus terangkat ke surga. Lalu kemudian yang tadi saya katakan kita bandingkan dengan Lukas 24, 50 dan 51. Itu ayat ditemukan di manuskrip kuno. Codex Sinaiticus dan Alexandrinus, Codex Vaticanus.
Lalu kalau dikatakan misalkan ya, ini ayat sisipan ini, Markus 16:19. Kalaupun ini ayat sisipan, kenapa itu tidak bertentangan dengan Lukas 24 yang datangnya lebih Ya tua? Oke. Kodeks Sinaiticus abad keempat, Alexandrinus abad kelima, dan Kodeks Vatikanus abad keempat. Oke, berarti abang nggak paham sampai sini. Kan itu kan sama kan, itu Yesus terhadap Oke, paham. Lukas itu 24. Berarti abang nggak paham sampai sekarang, sampai yang sebenarnya ini dari awal yang saya pas menceritakan soal 1 Yohanes 5:7. Di tahun 250 Tertullian menambahkan. Habis itu di tahun 350 ke 398 Aurelius Agustin menambahkan. Abang paham nggak di sini? Jadi penulis tambahan ini itu menulisnya untuk menekan atau untuk memasukkan doktrin mereka. Abang paham nggak? Masukkan doktrin. Aurelius Agustin, abang tahu siapa? Aurelius Agustinus. Nah, dia penerus Tertullian. Abang tahu Tertullian siapa? Bapak Tritunggal. Gereja awal. Bapak Tritunggal. Ya. Dia masuk di Kristen umur 55. Sebelum dia masuk Kristen, dia agamanya Capitoline Triad. Ya, Capitoline Triad itu tuhannya Jupiter, Juno, Minerva. Ya, itu abad kedua. Abad kedua, betul. Ya. Nah, jadi ini pemasukan doktrin dari pagan Yunani ini kelihatan jelas loh, Bang. Oke, jadi kalau Ini kurang videonya mereka lagi nambahin aja sebenarnya. Juno dan lain sebagainya itu kepercayaan orang ini orang Yunani. Oke. Tapi sekarang gini, abad kedua itu masa Tertullian. Kemudian abad pertama dan sebelumnya itu masa Kristus. Tapi Kristus mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19. Abangku. Mereka dalam nama Bapa. Abangku. Oke. Abangku. Abang bilang kan abad 1 zaman Kristus. Abad 1 itu nggak ada manuskrip satu pun, Bang. Satu lembar pun nggak ada Bible, Bang. Memang itu sudah ada abad keempat itu. Bukan yang abang bilang zaman abad 1 itu zaman Kristus. Satu lembar pun nggak ada Bible, Bang. Perjanjian baru. Satu lembar pun. Jangankan satu lembar, satu ayat pun nggak ada. Tertulis nggak ada yang tertulis, yang ada gospel. Satu huruf pun nggak ada, Bang Jibril. Satu huruf pun nggak ada. Nggak ada yang tertulis. Yang ada hanya gospel, penyampaian. Ya nggak salah Anda katakan itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi kitab suci ini yang sebenarnya nulis siapa, Bang? Yang abang imani kan Yohanes, Lukas, Markus. Manusia, gitu kan? Kan ini kan pesan untuk manusia kan, artinya kita. Ya, ini jawabannya Bang Mikael. Untuk Gimana tuh? Gimana tuh jawabannya? Jawabannya Bang. Gimana tuh coba? Ya, itu abang. Gimana wahyu itu nggak sampai kepada manusia kalau nggak melalui manusia? Dengar dulu Bang Mikael. Itu semua tadi yang berbeda-beda. Itu bukan dalam arti harus sama penemuannya atau ceritanya. Itu kan hasilnya yang dilihat dari apa kata-kata mereka itu sama atau tidak. Nggak nyambung. Tidak, kan kita udah cocokin tadi. Tujuan dari ayat itu kan sama, cuman mereka menemukan itu atau menulis berbeda-beda, cuman hasilnya satu. Pak, kalau ada kecelakaan di tol, Pak. Ada kecelakaan di tol, yang satu bilang 16 mobil, yang satu bilang 2 mobil, yang satu bilang 200 orang meninggal, yang satu bilang 2 truk. Saya justru nggak yakin ini bener nggak kecelakaan. Kok saksinya penipu semua? Karena di situ diambil posisi positifnya. Tapi Bapak yang positifnya yang penting kecelakaan gitu. Iya, mana yang baik? Nah, iya bener lagi yang penting kecelakaan. Kacau gitu Bang, gitu. Bukan yang kesalahan menulisnya atau kesalahan kekurangan orang di ponis itunya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku boleh bantu menjawab kesusahan dari Bang Mikael, boleh? Silakan. Gini, Bang Elhia dan Bang Mikael. Halo Bang. Iya.
Halo Bang, saya memang Muslim, tapi saya mempelajari kitab-kitab Anda Bang. Saya bantu jawab ya Bang Mikael ya. Iya, saya bantu jawab. Jadi gini. Mantap. Jawabannya adalah imani saja Bang Jibril. Itu jawabannya Bang Jibril. Mantap. Itu simple ya Bang Adi ya. Jawaban yang paling singkat daripada terlalu malu gitu loh. Itu jawaban paling bagus. Lanjut Bang Jibril. Mohon maaf. Mantap. Kalau kayak gitu saya nggak bisa sentuh lagi. Kan dibilangin juga. Itu kalau udah soal iman kayak gitu saya nggak bisa sentuh lagi. Tuh. Ya, Betul kan itu jawaban tadi saya kan. tujuannya, kan? Itu tadi tujuannya kan. Sampai jepit pun kok terbang kok imanin aja ya. Gimana mau dilawan Bang Jibril? Iya, insya Allah ente nyembah gantungan kunci, gak ada masalah. Mau gimana? Anda mau gimana? Gini loh, Bang Mikael, saya ini tahu kelemahannya Bang Jibril, gitu loh. Bang Jibril ketika dijawab imani saja, selesai masalah semuanya, betul nggak Bang? Betul. Betul udah. Anda mundur angkat tangan. Udah kalau soal iman Selesai. Itu jawaban terbaik. Minta tolong Bang Jibril bantu apa akun saya yang ketiga nih biar bisa buka koma lagi Bang. Siap. Cuman masalahnya Bang Elhia tadi mengatakan bahwasanya isinya sama, padahal jelas tertulis ya. Ada yang menyatakan ada terlihat di malaikat dengan wajah yang menakutkan. Tapi yang lain, yang tiga lain tidak menyebutkan itu. Berarti kan beda isinya Bang. ada gempa bumi. Ada gempa bumi. Ada penjaga. Yang tiga nggak lihat. Yang satu lagi bilang dua malaikatnya di dalam. Yang satu lagi bilang yang satu di dalam. Yang satu lagi bilang gue panggil temen. Yang ku maksud tadi. Satu lagi yang bilang nggak ngelihat, mencari siapa. Iya. Kalau yang di Yohanes lebih uniknya lagi, Yesus menampakkan diri itu langsung di belakangnya Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena mengira itu tukang kebun, penjaga taman. Itu pas ketemu sama di situ, yang lainnya berbeda. Iya, begini. Apakah pada waktu Yesus bangkit berbeda wajah? Ya bisa aja, namanya dia yang berkuasa. Oh, bisa aja. Capek lah Kanor kalau. Iya dong, bisa aja betul. Saya mendukung Bang Elhia. Bang Elhia, saya ini adalah mempelajari Bible sudah kurang lebih 300 tahun. Ya saya tahu gitu loh Bang Elhia. Iya bisa aja betul. Saya sepakat dengan Bang Elhia. Saya dukung ya teman-teman muslim. Saya dukung Bang Elhia. Bisa aja betul. Orang Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan aja bisa, apalagi cuma menjadi gitu. Iya juga sih. Jadi kok asal jepit terbang, yain aja Bang Ardi. Enggak. Ini maaf, saya mesti tusuk lagi soal teologinya nih, Bang Michael. Iya, Bang Michael. Udah minum air putih dulu. Silakan Jibril. Oke, jadi gini, kalau udah kayak gini Bang, kalau saya udah tunjukin dari Yohanes, Markus, Lukas dan seterusnya itu berbeda-beda dan ditambah-tambah oleh manusia. Klaim keimanan Abang kan kitab ini ditulis dan diilhami oleh Roh Kudus, betul nggak Bang? Ya betul. Berarti Roh Kudusnya ini inkonsisten ya, nggak konsisten ya? Inkonsisten. Tapi itu kan tidak. Dia ngajarin Markus nulis ini, dia ngajarin Lukas nulis ini, dia ngajarin si John nulis ini, dia ngajarin si Matius nulis ini. Ini gimana nih? Lihat sikon jawabannya gitu aja susah Bang Mikael Merancu pada kesimpulan apa gitu loh. Keempat kitab sinoptik ini mengatakan bahwa itu kubur terbuka gitu. Kan itu kan kesimpulannya kan. Kalaupun itu ada perbedaan orang gitu. Orangnya ada tiga, yang mengatakan itu cuma satu, kemudian yang lain mengatakan itu cuma dua. Ada yang mengatakan itu salah kalau sinoptik 4 Bang. Sinoptik itu bukan 4, 3. Dirubah oleh yang sinoptik 3 Bang, bukan 4. Salah itu. Ya, sorry ya. Tapi itu tidak dirubah oleh mereka gitu. Oh ya, ini kita bisa aja kita buat sama gitu kan. Kan itu aja logika mudahnya, kan kita bisa aja kan korek dengan sama gitu supaya jadi sama. Bang Michael tahu nggak Bang kenapa itu bisa sebenarnya tertulis beda sebenar-benarnya gitu. Kenapa? Karena yang dituliskan pertama itu di yang lain belum ada. Kemudian baru dituliskan yang kedua itu oleh yang berbeda. Di tempat yang berbeda, di masa yang berbeda, Bang.
Beda-beda itu masalah. Bang Michael kalau tahu sejarahnya ya. Bang Michael tahu nggak sampai tunggu sebentar. Bang Michael tahu nggak sampai abad 16 ini nggak kebuka, Bang? Bang Michael tahu nggak itu? Yang Markus 16 tadi. Bukan. Abang tahu nggak? Bible itu baru ditranslate ke dalam bahasa Latin, Inggris dan segala macam itu di abad ke-16. Begitu Martir Luther. Ya, lalu Sebelum itu Ortodoks menutupi kitab ini, Bang. Kitab ini nggak boleh loh dibaca awam. Abang tahu nggak ini? Enggak, Paman. betul itu datanya. Betul itu. Maksudnya tidak boleh dibaca oleh jemaat begitu, hanya Iya, khusus orang datanya di mana itu? Katolik. Sampai Iya, sekarang Katolik nggak boleh loh. Ya, silakan Iya, betul itu, pas itu memang. Pas itu. Betul, yang orang Kristen aja udah setuju. Katolik aja sampai sekarang nggak boleh loh. Setelah protes baru ada Nah, tercemar berita. Nah. Betul. itu aturan Iya, iya. Katolik mengenai Iya, maksudnya saya apokrifanya butuh apa ya? Bible itu, Bang. Butuh datanya gitu loh, Bang Jip. oke. Kenapa itu bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa tidak dibebaskan untuk memahami semua isi Alkitab itu? Karena jemaat juga nanti bertantangan, makanya itu tidak boleh dibongkar. Makanya setelah protes selesai, maka itu perlu tersiar gitu. Karena tidak semua manusia itu bisa menjadi pembawa firman, hanya penting. Karena orang yang punya firman nggak jujur, Bang Elia. Dia Bang Elia. harus dia Bang Elia, menempatkan. Bang Elia, kalau Bang Elia, pertanyaannya kalau ini tentang wahyu firman Tuhan, kenapa penyampaiannya nggak jujur, Bang? Nggak dibuka, secara terbuka. Takut jemaatnya nanya lagi, Bonjo, nanti nggak ada perpuluhannya. Dimaksud di situ, Bang, supaya jemaat itu jangan asal-asal atau hanya tahu saja, begitu maksudnya. Ini Bang Michael Karena datanya. tidak semua orang terpilih. Ini datanya dari Britannica saya ambil ya. Ini udah di fact check dan segala macam. KJV. Ini nah ini succeeded to imposing the high degree of uniformity upon the Church of England. Protestantism was reinstalled the official religion of England. Di Mary 1 baru pertama Bible pertama yang boleh dibaca oleh semua orang. Jadi sebelum itu ini nggak ada yang tahu nih isi Bible segininya, Bang. Abang paham nggak, Bang Michael? Yes. Sama juga itu, Bang, di tempat lain, Bang, ada isi ayat-ayat gitu, nggak boleh diketahui semua jemaat, hanya orang tertentu. Sama nih itu, Bang. Ya sudah jelas kan berarti. Mana, Bang? Di mana maksudnya itu? Ya? Bang Jibril, teman-teman, aku izin turun dulu ya, ada keperluan sebentar. Yuk, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan Bang Elia tadi di tempat lain tadi maksudnya yang di mana lagi ada yang seperti itu, Bang? Yang saya tahu, saya baca yang saya baca tentang skrip di pengajaran Hindu, di pengajaran Bali misalnya ya, ataupun India yang beda, Hindu aja nih ya, itu nggak ada disembunyikan. Di Al-Quran tentang Islam, periwayatan yang salah pun dicatat, Bang. Yang salah, yang penyampaian yang sudah dinyatakan salah saja itu tetap diterakan karena sebagai pembanding mana yang benar mana yang salah. Pas Abang bilang itu ya Islam. Nah, kenapa di dalam kekristenan, di Katolikan itu disembunyikan, tidak ditampilkan di permukaan, bahkan sampai hari ini tidak satu Kristen pun tahu skrip yang awal ya. Nggak ada, memang nggak ada itu. Saja tidak ada. Itu Bang Bejo, itu memang nggak ada. Itu dari segi arkeologi memang nggak ada. Nggak, tapi gini. Ini kalian paham nggak sampai sini? Maksudnya? Tunggu sebentar. Ini dari translaten bisa menyesatkan. Bang Michael. Lagi makan, Bang. Ya, silakan. Sekarang kalau saya kasih Abang kitab suci, saya bilang ini dan di kitabnya itu tulisannya Al-Quran menurut Bang Bejo. Menurut Abang itu Al-Quran bukan? Al-Quran menurut Bang Bejo. Ya, saya kasih Abang satu kitab yang judulnya Al-Quran menurut Bejo Deli. Ya, kalau menurut Bang Bejo saya tanya artinya ada menurut sama Abang, apakah itu Al-Quran?
Saya tidak bisa koreksi itu karena saya tidak punya literasi yang lain gitu. Artinya kalau menurut Bang Bejo, artinya ada menurut yang lain. Dan saya butuh data yang itu gitu. Dan saya tidak Kalau bisa nggak ada? jawab itu. Karena saya tidak punya data yang lain itu. Kalau nggak ada? Iya kan? Kalau nggak ada? Kan kata Anda menurut Bang Bejo, artinya ada menurut yang lain kan? Kan logikanya Betul. gitu kan? Betul. Berarti itu bukan Al-Quran ya? Kalau dikatakan bukan Al-Quran, itu Al-Quran, tapi menurut Bang Bejo. Oke. Kalau ada yang Apakah lain itu lagi yang Al-Quran? menurut Nora, Ya itu Al-Quran. kalau ada ditemukan yang lain lagi menurut Nora misalnya, yang mana yang benar? Anda tahu? Enggak, karena ini fakta sejarah ya, Bang Michael ya. Ini saya buka Bible, abang bisa lihat nih. New Testament, Lord and Savior, Jesus Christ. Ini kita lihat tahunnya ya, Bang ya. Kita lihat tahunnya ini di tahun, taruh. Lihat ya, Bang ya. Tahun 1669. Abad 17. Ya. Di sini, Bang, di Bible ini ditulisnya the gospel according to Matthew. Jadi the gospelnya, kabar baiknya menurut Matius. Kenapa di kitab-kitab sekarang nggak ada tulisan menurutnya ini, Bang? Nah, apakah kesaksian itu sama dengan menurut? Ya itu yang tadi saya bilang, apakah, makanya tadi saya tanya, Ya maknanya sama toh. Al-Quran menurut Bejo, apakah Al-Quran? Bukan, itu Al-Quran menurut Bejo. Makanya begitu abang tanya, apakah saya mengimani Injil? Betul, saya mengimani Injil. Tapi yang kalian punya itu Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes. Itu bukan Injil. Paham nggak abis ini? Oh, jadi yang mana Injil yang asli itu? Yang ada di Nabi Isa. Di Nabi Isa. Alaihissalam. Ya. Alaihissalam. Ya. Lalu kalau kita apa ya, bagaimana? Itu ada, Bang, dan disebut. Itu ada di Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kerajaan Allah, ya betul. Ya, isinya Markus 1:14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, kedatanglah Yesus Galilea memberitakan kabar baik Tuhan. Ini mana nih? Karena sekarang yang kita tahu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil Allahnya mana? Sementara Yesus yang Yesus beritakan ini bukan Markus, bukan Lukas, bukan Yohanes. enggak, saya tanya dulu, kalau Anda nggak percaya Injil yang sekarang, lalu kenapa Anda menggunakan Injil itu sendiri untuk menentang kami gitu? Oh, kalau saya pakai Al-Quran abang nggak bakal mengimani, Bang. Memang. Nah, ya sudah, saya mesti pakai dalil yang abang imanin dong. Iya, tapi dalil itu bagi Anda itu palsu. Ya memang. Tapi lalu kenapa menggunakan dalil yang palsu Untuk menunjukkan kepalsuannya. Untuk membuktikan dia palsu, Bang. untuk Yang menunjukkan abang yang bilang palsu. adalah menunjukkan keaslian, bukan kepalsuan dari kepalsuan. Karena aslinya nggak pernah ditampilkan, nggak pernah ada yang bisa menunjukkan. Ya, nggak usah kan tulisannya, bahasanya saja, penyampaian dalam bahasa awalnya nggak pernah ada. Bagaimana mau ditunjukkan yang aslinya? Ya gini Bang, bukan dalam arti ini kita ini hanya memvonis yang salahnya, yang kurangnya, tapi kita mengambil hikmat itunya. Betul, ambil hikmahnya, Bang. Ya, hikmahnya kan Injil yang disampaikan sekarang ini tidak diketahui sumbernya, Bang. Nggak ada yang lurus, Bang.
apalagi kata-kata jalan itu nggak ada yang lurus, ada tikungan, ada lobang, ada apa, semuanya itu yang kita ambil tikungannya, tapi kita ambil jalan lurusnya gitu. Kalau kita lurus terus nanti mentok tabrak kita kan. Itu juga lah ayat firman ini. Udah lemes, udah pada lemes Bunda. Sambung deh. Jalan-jalan lurusnya Bang Elia harusnya diambil benang merahnya. Manakah yang sesuai dengan pengajaran oleh Yesus yang menceritakan, mengkabarkan tentang Tauratnya Musa yang tidak dihilangkan satu titik pun, yang mengabarkan tentang hukum yang terutama tentang mengenal satu-satunya Tuhan dan dia sebagai utusan, bukan tentang penyesatan bahwasannya dialah sang Tuhan. Ovid malah pakai second account Ovid. Duh. Cari benang merahnya ke sana, Bang. Cari benang merahnya dari periwayatan bahwasannya dia menyampaikan di sinagog-sinagog. Artinya yang disampaikan dia adalah pengajaran keyahudian tentang Taurat Musa. Karena Yahudi mengimani Taurat Musa, dan sebelum adanya dia, orang Yahudi mengenal hukum Taurat Musa ini. Dan dia berkata tidak menghilangkan ini. Dan dia mengatakan tentang bagaimana mengenal satu-satunya Tuhan dengan sema Israel, hanya satu. Dan dia hanya sebagai utusan, sama dengan dikatakan sebagai Mesias yang akan datang. Mesias itu adalah manusia, menyampaikan cara-cara penyelamatan manusia. Bukan dia sang penyelamatnya, tapi bagaimana dia memberikan cara untuk membuat manusia selamat. Jadi jangan menyatakan dia sang penyelamat, dia sang Tuhan. Benang merahnya ambil, Bang. Enggak. Jadi ini percaya dengan firman-Nya. Tetapi kalau tidak Bang, ini kalau soal sejarah, kalau soal manuskrip sama soal ini soal itu udah lemes. Lebih bagus perang ayat aja, perang ayat. Kita gini perang ayat aja, Bunda Nora. Jangan ketawa Bang Jibril. Tadi sebenarnya pembahasan tentang tema tadi, Kristen ajaran sesatkah? Lari langsung ke Tertullianus, lari ke manuskrip, lari. Nah, ini ujungnya tumpang sendiri kan? Jangan. Kalau saya Kristen, kalau mau di ruang debat kayak gini, yang paling ini udah imani saja, doktrin, pokoknya bahas dogma. Pokoknya kalau udah mentok, bodoh amat. Yang penting tuh, pokoknya Yesus Tuhan, yang penting ditebus. Dah, itu aja. Itu aja ya, itu yang paling nggak bisa digoyang. Pokoknya Yesus Tuhan, yang penting ditebus. Dah itu aja, nggak apa-apa. Gimana Bang Michael? Enggak, masalahnya Bang Michael ini. Iya, maksudnya yang saya aneh ini ya. Dia mau mengupas data, mengupas Anda memakai data yang Anda klaim bahwa Injil itu palsu, kemudian menggunakan data itu sendiri. Bang, kan itu yang saya Oke. Ini saya dikasih makanan basi nih, Bang. Saya dikasih makanan basi nih. Dari kepalsuan gitu. Iya, saya dikasih makanan basi nih. Abangku, saya dikasih makanan basi nih. Saya ambil dari piring yang basi nih, saya buktikan ini basi. Otherwise gimana caranya saya membuktikan ini basi, Bang? Ya harus dari makanan itu sendiri. Lah, sudah. Kecilkan itu deh. makanan berbeda lah. Nah, bagaimana kami bisa tahu tentang apa yang sudah diubah? Bagaimana kami tahu bahwasannya itu bukan lagi asli, bukan lagi pengajaran sang sosok, sang tokoh yang harus didengarkan. Itu yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam dalam pengajarannya. Ini yang ditugaskan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan bahwasannya ada kitab-kitab diturunkan kepada para nabi, dan ini kitab-kitab hanya untuk kaumnya para nabi tersebut, dan semua kitab ini sudah diubah sesuai dengan keinginan mereka yang menyampaikan untuk keuntungan yang sedikit. Itu ada dalam Al-Quran penyampaiannya. Apa yang diubah? Ada kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran yang ada juga dikisahkan di situ, tapi berbeda.
Dari sini kami bisa tahu membandingkannya. Kalau kalian mempertanyakan tentang isinya manakah yang membuat kami paham ini beda. Ini Bang Bejo. Kami diberitahu kasih sebenarnya dengan pewahyuan. Ini Bang Bejo. Poin saya gini Bang Michael. Saya mempelajari sejarah dan track record historia Bang secara mendalam. Bukan saya sibuk menyerang Bang. Saya juga mempelajari, saya juga tajam ke dalam. Begitu Rasulullah meninggal di 632, saya tahu persis Abu Bakar yang menggantikan 2 tahun. Habis itu Umar bin Khattab, habis itu Utsman, habis itu Ali, habis itu Umayyad Khalifat. Dan mereka menguasai apa aja. Habis itu ke Abbasid Khalifat, habis itu ke Fatimid Khalifat. Itu sampai abad 12. 700 tahun setelah Rasulullah meninggal, kita pelajari sejarahnya. Gimana kapannya, Rasidunnya gimana, invasionsnya gimana, gimana Khalid bin Walid menghabisi Sasanian sama yang kiri itu namanya Roma. Jadi detik abang mempertanyakan hal yang sama kepada kami menjawab. Dan kami bisa tunjukkan juga Al-Quran di abad ke-7 dan saya cocokkan Al-Qurannya sampai yang sekarang saya pegang. Sebenarnya dari tadi saya nunjukin manuskrip kalian, saya tunggu. Coba, ada nggak dari kalian, dari Bang Michael sama Bang LH? Coba tunjukin Al-Quran abad 7. Begini Bang, kalau kita ambil dari sisi positifnya ya, kalau kita melihat dari ajaran-ajaran agamanya, mungkin kita memang sangat berbeda, kan begitu. Tetapi Tuhan tidak pernah membawa agama di dunia ini. Tapi yang kita lihat dari Matius 28 ini tadi, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadakulah telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid." Nah itu artinya. Jadi tidak ada agama di situ. Siap. Itu kejadiannya kapan Bang? Hah? Itu kejadiannya kapan dia suruh itu? Kejadiannya kapan disuruh? Iya, yang pas Yesus bilang pergilah ke segala penjuru, itu kapan? Ya tahun waktu. Bukan kejadiannya itu berarti setelah disalib kan? Oh. Betul nggak? Sebelum disalib lah ini. Sebelum disalib? Iya, sebelum disalib. Bibelnya cuman nih. Hah? Baca Bibelnya cuman Bang Elia ini. Kok gimana sih? Nah, kan itu kabur Bang Michael. Itu dalam 40 hari setelah disalib Bang Elia. Gimana sih Bang? Kok sebelum sih? Itu setelah dong Bang, setelah bangkit udah. Ya udah teruslah. Jadi maksudnya gimana itu tujuan? Gini, nah, kalau Bang bilang di sini masalahnya Bang. Sebentar Bang Bejo. Sebentar Bang Bejo. Di sini masalahnya Bang. Di Yohanes 17, doa Yesus sebelum Yesus untuk murid-muridnya. Setelah ini kejadiannya itu Yesus ditangkap. Yohanes 18 itu udah ditangkap dia. Jadi sebelum dia ditangkap, sebelum dia ditangkap, dia bilang, bentar. Aku memperlihatkan datang penuh semua ini, bentar ya. Mereka aku tidak minta, kuduslah mereka.